Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Permatasari, mahasiswi Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi 2019-2020. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi uji analisis kualitatif pada kation dan anion. Dengan kation dan anion yang digunakan yaitu kromium heksavalen dan nitrit. Uji analisis kali ini berdasarkan jurnal penelitian menggunakan dua jurnal yang berbeda. Yang pertama adalah pemanfaatan buah markisa dengan nama latin Passiflora edulis sebagai upaya penanganan cemaran ion kromium heksavalen pada kerang hijau dengan nama latin Perna viridiscline. Dan yang kedua, analisis kandungan nitrit dalam sosis pada distributor sosis di Kota Yogyakarta tahun 2011. Yang pertama yaitu kromium heksavalen. Kromium heksavalen atau Cr6 merupakan logam berat yang dalam konsentrasi kecil dapat menghasilkan tingkat racun yang tinggi pada makhluk hidup. Di antaranya logam krom dapat menyebabkan timbulnya kanker paru-paru dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Kromium heksavalen bersifat racun, karsiogenik, dan mutagenik, serta bila jumlahnya terus meningkat atau terakumulasi maka dapat mengubah morfologi tubuh juga merusak sistem tubuh. Bahaya kromium heksavalen, keracunan kromat ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit, terakumulasi dalam hati, dan keracunan sistemik. Uap kromat apabila terhirup dapat menimbulkan infeksi atau radang pada saluran pernapasan dan kanker paru-paru, serta kerusakan kulit oleh garam krom sebagai borokrom. Adanya kromium dalam limbah cair menandakan telah terjadi pencemaran dari limbah industri karena senyawa kromium murni tidak pernah terdapat di alam. Apabila senyawa kromium terdapat dalam jumlah besar, maka dapat menimbulkan keracunan akut dengan gejala mual, sakit perut, kurang kencing, dan koma. Apabila kontak dengan kulit, maka dapat menyebabkan dermatitis dan kanker. Sifat-sifat dari kromium heksavalen ini yaitu bersifat asam sehingga dapat bereaksi dengan basa membentuk kromat. Jika larutan ion kromat diasamkan, akan dihasilkan ion dikromat yang berwarna jingga. Dalam larutan asam, ion kromat atau ion dikromat adalah oksidator kuat. Sesuai dengan tingkat valensi yang dimilikinya, ion-ion kromium yang telah membentuk senyawa mempunyai sifat yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat ionitasnya. Senyawa yang terbentuk dari ion Cr2+ akan bersifat basa, ion Cr3+ bersifat amfoter, dan senyawa yang terbentuk dari ion Cr6+ bersifat asam. Senyawa kromium umumnya terdapat berbentuk padatan, yaitu kristal CrO3 atau Cr2O3. Larutan dan gas atau uap dikromat. Kromium dalam larutan biasanya berbentuk trivalen atau Cr3+, dan ion heksavalen atau Cr6+. Dalam larutan yang bersifat basa dengan pH 8-10, terjadi pengendapan Cr dalam bentuk CrOH3. Sebenarnya, kromium dalam bentuk ion trivalen tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan bentuk heksavalen. Akan tetapi, apabila bertemu dengan oksidator dan kondisinya memungkinkan untuk Cr3+ tersebut akan berubah menjadi sama bahayanya dengan Cr6+. Prosedurnya yaitu alat blender, cawan porselen, kompor, tabung reaksi, mapol furnace 550, labu ukur, dan kertas saring dengan bahan daging kerang hijau, larutan natrium fosfat, larutan HNO3, asam nitrat, larutan natrium Na2S, larutan dipenil karbazida, larutan Na2CO3 atau natrium karbonat. Pembuatan sampel yang pertama, daging kerang dihaluskan dan ambil sebanyak 10 gram, kemudian diarangkan dengan cawan di atas kompor dan diabukan dengan mapol furnace 550 derajat Celcius selama 12 jam. Abu dilarutkan dengan 5 ml larutan asam nitrat pekat hingga larut. Masukkan ke dalam labu ukur, tambahkan aquades sampai batas 50 ml dan saring menggunakan kertas saring. Metode penelitian yaitu yang pertama, 1 ml sampel ditambah larutan Na2S, hasil positif membentuk endapan hijau. 1 ml sampel ditambah larutan dipenil karbazida, hasil positif membentuk endapan ungu. 1 ml sampel ditambah larutan natrium fosfat, hasil positif membentuk endapan hijau. 1 ml sampel ditambah larutan natrium karbonat, hasil positif membentuk endapan hijau.
Hasil dan pembahasan. Hasil uji kualitatif pada sampel kerang hijau positif mengandung CR6 karena terjadi perubahan warna dan terdapat endapan. Yang pertama, filtrat kerang ditambahkan dengan Na2S menghasilkan endapan hijau keabu-abuan dengan reaksi Na2S ditambah CrNO32 menghasilkan NaNO3 ditambah Cr2S3. Yang kedua, filtrat kerang ditambahkan dengan larutan dipenil karbagida menghasilkan endapan ungu. Yang ketiga, filtrat kerang ditambahkan larutan natrium fosfat menghasilkan endapan hijau. Reaksinya CrNO3 ditambah Na3PO4 menghasilkan Cr3PO4 ditambah NaNO3. Yang keempat, filtrat kerang ditambahkan dengan larutan natrium karbonat menghasilkan endapan berwarna hijau. Reaksinya natrium karbonat ditambah CrNO3 menghasilkan CrCO3 ditambah Na2NO3. Kesimpulannya, sampel daging kerang hijau atau nama latin Verna viridiscin setelah diuji menggunakan analisis kualitatif positif mengandung ion CR6 dengan nama lain kromium heksavalen setelah diuji menggunakan 4 percobaan dengan 4 reaksi yang berbeda. Yang kedua, kemudian nitrit atau NO2-. Nitrit adalah senyawa nitrogen yang reaktif, bentuk garam dan nitrit tidak berwarna dan tidak berbau, serta tidak berasa dan bersifat higroskopis. Nitrit merupakan antioksidan yang efektif menghambat pembentukan WOF, warm over flavor, yaitu berubahnya warna, aroma, dan rasa pada produk daging yang telah dimasak. Nitrit adalah merupakan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sementara nitrit merupakan senyawa toksin yang dapat mematikan organisme air. Di samping itu, nitrit dapat menyebabkan fungsi hemoglobin dalam transportasi oksigen terganggu di mana hemoglobin akan diubah menjadi metahemoglobin yang mempunyai kemampuan yang rendah dalam mentranspor oksigen. Selain itu, nitrit bersama dengan gugus amin dari asam amino dapat membentuk nitrosamin yang diduga kuat sebagai penyebab utama penyakit kanker menurut Kairuna 2012. Sifat-sifat nitrit. Nitrit atau NO2 merupakan salah satu bentuk senyawa nitrogen. Dalam hal ini, nitrit adalah derivat senyawa nitrogen. Nitrit dalam bentuk senyawa ionik disimbolkan dengan NO2-, yang merupakan hasil oksidasi senyawa amonia, NH3 dan NH4+. Proses oksidasi ini berlangsung dengan bantuan bakteri nitrifikasi yaitu bakteri Nitrosomonas. Jika oksidasinya berlanjut, maka akan menghasilkan nitrat. Proses reduksi nitrit atau NO2 akan menghasilkan nitrogen bebas atau N2 di udara. Proses oksidasi pada amonia menjadi nitrit memerlukan oksigen bebas dalam air. Pemanfaatan dan bahaya nitrit. Nitrit merupakan salah satu zat pengawet yang digunakan dalam proses pengawetan daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Nitrit sebagai pengawet diizinkan penggunaannya, akan tetapi perlu diperhatikan penggunaannya dalam makanan agar tidak melampaui batas, sehingga tidak berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 1100/per/10/1999 tentang bahan tambahan makanan membatasi penggunaan maksimum pengawet nitrit di dalam produk daging olahan yaitu sebesar 125 mg per kilogram. Konsumsi nitrit yang berlebihan dapat menimbulkan kerugian bagi pemakainya, baik yang bersifat langsung yaitu keracunan maupun yang bersifat tidak langsung yaitu nitrit bersifat karsinogenik. Prosedur uji kualitatifnya yang pertama menggunakan timbangan, tabung reaksi, gelas ukur, sentrifuge, mortir, dan stamper. Dengan bahan sosis, larutan kalium aluminium sulfat, larutan asam sulfanilat, aquades, larutan N1-naphthyletin diamonium diklorida. Metode penelitian yaitu 5 gram sosis dihaluskan dengan mortir dan ditambah aquades sebanyak 25 ml. Kemudian ditambahkan larutan kalium sulfat 20% dan disentrifuge selama 10 menit. Kemudian ambil larutan dan tambahkan 1 ml larutan asam sulfanilat, 1 ml alfa dipenilamin 0,1% dan 1 ml N1-naphthyletin diamonium diklorida.
Hasil positif ditandai dengan perubahan warna larutan bening menjadi larutan berwarna merah muda. Hasil dan pembahasan pemeriksaan nitrit dilakukan dengan reagensia asam sulfanilat alpha-naptilamina atau uji Gris-Ilosvay. Sebagai uji kualitatif, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kandungan nitrit dalam sosis. Dari tabel 1, kandungan nitrit dalam sosis distributor di Kota Yogyakarta tahun 2011 menggunakan 5 sampel yang berbeda. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa semua sampel merek sosis, baik sosis daging ayam maupun sosis daging sapi, mengandung nitrit yang ditunjukkan dengan perubahan warna bening menjadi merah muda. Penggunaan nitrit dilakukan untuk meminimalisir ketengikan yang dapat muncul pada daging dan dapat memperpanjang masa simpan produk daging. Hal ini dikarenakan produk sosis tidak selalu habis terjual hanya dalam waktu 1 hari. Penyimpanannya pun dilakukan pada suhu beku, yaitu disimpan di freezer. Perbedaan lama penyimpanan produk sosis, khususnya penyimpanan di distributor sosis, dapat terjadi karena masing-masing produsen sosis tidak mengirimkan produk sosis dalam waktu yang bersamaan. Sebagian produsen sosis mengirimkan produk sosis ke distributor sosis 3 hari sekali, bahkan ada yang mengirimnya 2 minggu sekali, tergantung permintaan distributor. Uji kualitatif menggunakan pereaksi Grace yang direaksikan dengan reagensia asam sulfanilat alpha-naptilamina. Uji ini berdasarkan reaksi diazotisasi asam sulfanilat oleh asam nitrit, yang diikuti dengan reaksi coupling dengan alpha-naptilamina membentuk suatu zat pewarna ajo yang merah. Sampel direaksikan dengan asam sulfamat atau HOSO2NH2. Bila larutan suatu nitrit olah dengan asam sulfamat, nitrit terurai dengan sempurna dengan reaksi HOSO2NH2 ditambah HNO2 menghasilkan gas N2 ditambah 2H ditambah SO4 dan ditambah H2O. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai kandungan nitrit dalam sosis pada distributor sosis di Kota Yogyakarta tahun 2011, maka dapat disimpulkan bahwa semua sampel merek sosis yang diteliti mengandung nitrit. Besarnya kadar nitrit dalam produk daging olahan merupakan faktor penghambat pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum. Akan tetapi, besarnya kadar nitrit juga berhubungan dengan pembentukan nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Senyawa nitrosamin dapat terbentuk dengan mudah dari interaksi antara nitrit dan amin sekunder atau tersier, terutama pada kondisi asam. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.